Gue bikin video ini ya untuk kasih warning ke kalian semua. Ini terserah ya, lu mau percaya gue, lu mau denger, lu nggak mau denger ya. Tapi ini apa yang gue lihat yang sedang terjadi. Ada perubahan di dunia yang sedang terjadi. Yaitu gue selalu bilang dari 2 tahun sampai 3 tahun lalu ya. Kelas menengah itu akan hilang. Kalian boleh nggak suka ya, kalian boleh nggak setuju juga dengan opini gue, tapi selama mungkin 2 sampai 3 tahun belakangan semua yang gue omongin kalian bisa track ya. Jadi kenyataan atau enggak. Era lu ibaratnya bisa hidup nyaman sebagai kelas menengah ya, lu bisa kerja biasa aja untuk mendapatkan rumah, lalu punya satu mobil ya, dan hidup nyaman bisa sekolahin anak-anak itu udah hilang. Makanya kalian mungkin ngerasa ketika kalian dapat saran ya dari orang tua kalian, ya dari orang-orang yang lebih tua ya, generasi-generasi sebelumnya, itu banyak yang udah nggak relate. Kenapa? Karena ketika mereka dulu jadi PNS, mereka itu bisa beli rumah ya. Gaji mereka tuh cukup untuk mereka bisa cicil tanah dan akhirnya lunas dalam waktu 20 tahun, lalu mereka bisa beli mobil gitu. Mereka bisa sekolahin kalian ya sekarang anak-anaknya. Jadi ketika mereka kasih saran ke kalian, ya itu banyak yang udah nggak relate. Kenapa? Karena gajinya nggak pernah naik, sedangkan harga kita lihat properti aja naiknya udah berkali-kali lipat. Dunia yang sekarang kalian lihat itu udah menurut gua nggak didesain lagi untuk adanya kelas menengah. Jadi ini tesis utama gua ya, dunia ini akan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas para elit dan kelasnya budak nih gua sebutnya di sini, ya. Jadi para elit ini akan jadi asset owner, yaitu pemilik aset, sedangkan nanti kelas budak ini nggak punya apa-apa dan mereka akan dipaksa untuk nyewa semuanya, ya. Jadi akan jadi renting ekonomi, ekonominya akan serba sewa. Mereka akan subscribe semua hidupnya, ya. Mungkin sekarang yang lu subscribe itu baru Netflix ya, tapi nanti rumah lu nggak akan bisa lu beli, lu akan ngontrak ya, lu akan subscribe rumah lu. Lu nggak akan bisa beli mobil. Lu akan subscribe nanti ride hailing services ya. Nanti Gojek dan Grab ke depannya lu akan subscribe gitu. Bahkan untuk jadi driver-nya aja kemungkinan untuk bisa jadi driver lu harus subscribe lagi, lu harus bayar lagi harian atau bayar bulanan. Karena ini tren yang udah terjadi ya, kalau kita lihat di misalnya ride hailing di Cina yang sangat kompetitif, akhirnya mereka punya driver, itu mereka harus subscribe untuk premium lagi, kenapa? Karena kompetisi banyak sekali yang mau jadi driver. Ketika zaman dulu gue cerita orang tua kalian PNS bisa beli rumah, sekarang lu bekerja di SCBD aja, lu beli apartemen studio ya, yang bukan yang one bedroom, studio aja lu udah nggak mampu beli sekarang. Dunia secara fundamental berubah karena kita lihat ya secara prinsip ekonomi, ya return on capital yaitu return on asset. Ketika lu beli aset lu dapat return, itu lebih besar dibanding pertumbuhan ekonominya sendiri. Artinya apa? Pemilik aset yaitu owner, para elit ini akan selalu diuntungkan dari ekonomi orang-orang yang subscribe ini. Mereka yang punya properti ya, properti untuk disewakan ya, bukan properti rumah sendiri. Mereka yang punya properti untuk disewakan seperti misalnya apartemen, mereka punya mall, mereka punya rumah-rumah perumahan gitu. Itu kan selalu diuntungkan. Mereka yang punya kepemilikan dari perusahaan, mereka yang punya saham gitu, perusahaan-perusahaan besar itu kan selalu diuntungkan, mereka mendapatkan cash flow dari dividen, dari tambang-tambang batu bara, dari perbankan raksasa. Mereka yang punya emas banyak, itu juga uangnya akan selalu compounding. Sedangkan mereka yang nggak mampu beli 3 hal tadi, ya itu gajinya terus tergerus untuk biaya-biaya bulanan tadi. Dan problemnya biasanya kalau kelas menengah ya, orang tua kalian kan tadi PNS, mereka punya rumah, mereka kan saranin untuk ngapain? Beli rumah. Mereka kan bilang, rumah itu adalah aset investasi. Nah, ini kesalahan utamanya, karena harga rumah di zaman sekarang sama zaman dulu karena inflasi itu bedanya jauh banget, gitu. Mereka memang gampang beli rumah, tapi lu nggak gampang beli rumah. Jadi kalau lu punya mindset untuk rumah itu sebagai aset utama lu, yang orang tua lu biasanya ya, kalau misalnya kita bagi nih, aset nih, kita lihat nih kehidupan orang tua kalian, hartanya mungkin 70%, 80% itu rumah, primary home, yang udah lunas dia bayar KPR-nya. Tapi itu udah nggak bisa lagi di zaman kita. Ketika lu jadikan rumah itu primary asset lu, itu malah akan jadi liabilitas utama lu. Kenapa? Karena problemnya nomor satu, rumah pribadi itu tidak menghasilkan cash flow. Rumah itu beda sama mall, ya. Rumah itu beda sama rumah yang lu sewakan ke orang lain. Sedangkan para pemilik perusahaan, ya, para pemilik kita sebutnya ekuitas di sini, equity, itu asetnya bisa bertumbuh 8 sampai 12% per tahun. Jadi akan ketinggalan terus para kelas menengah ini yang tadinya di tengah, dia akan turun, dia akan turun, dia akan turun dan jadi kelas yang di bawah. Nah, problemnya kenapa ya? Kalau kalian tanya, kita mikir prinsip pertama, first principle, kenapa sih kelas menengah ini harus hilang? Karena adanya revolusi AI sekarang ya. Kita lihat juga Trump baru bikin council-nya kan, council AI dengan Jensen Huang dan macam-macam. Kenapa ini akan hilang? Kayak gue pribadi, gue sebagai pemilik perusahaan, gue untuk hiring karyawan tuh gue sekarang susah banget. Maksudnya gue udah nggak mau untuk hiring karyawan. Kenapa? Karena kalau dulu gue butuh financial analyst misalnya, untuk bantu gue analisa perusahaan-perusahaan, bantu gue analisa market gitu. Itu gue butuh ada orang gitu untuk bisa ngelakuin misalnya Excel financial modeling. Tapi problemnya apa dengan AI sekarang?
Zaman sekarang ya, bahkan gua kerja itu lebih banyak dibanding dulu. Kenapa? Karena gua rasa kerja zaman sekarang lebih enak untuk gua pribadi, ya. Jadi ketika gua tidur, kalau tidak ada 2 agent yang running untuk melakukan analisa, gua ngerasa gua sedang buang-buang waktu tidur gua, ya. Jadi yang gua lakukan adalah agent gua suruh, "Oke, bikin modeling tentang perusahaan ini, gua pengen lihat." Lu bedah, lu bikin komparatif analisisnya segala macam, gua suruh dia research, gua tinggal tidur, ya. 2, 3 jam dia kerja, gua bangun pagi-pagi gua udah lihat, nah hasilnya ini. Mereka nggak punya ego, mereka cuma disuruh, mereka nggak punya otak sendiri itu untuk menentang. Jadi gue nggak butuh financial analyst lagi sekarang, ya. Gue tinggal bikin agent aja. Lalu gue suruh tiap kali gue tidur, "Oke, lu analisa ini." Bangun pagi gue udah lihat. Itu jauh lebih enak untuk gue. Nah, ini zaman dulu nggak ada, gitu. Makanya dibutuhkan kelas menengah ini. Ketika ini yang nggak dibutuhkan, nah problemnya itu akan dihilangkan kelasnya. Kenapa yang di bawah gue bilang tadi nggak dihilangkan? Karena ini masih belum bisa diganti, ya karena mereka butuh fisik. Untuk lu nganterin makanan dari datang ke mall dan nganter ke rumah lu itu butuh fisik. Sedangkan untuk ganti fisik ini dibutuhkan robotik gitu, dibutuhkan humanoid robot, yang sekarang belum sampai teknologinya. Jadi justru yang digantikan tuh adalah kelas menengah, gue udah bilang ya, yang duduk di depan komputer akan lebih gampang digantikan dibanding driver. Kenapa? Karena pekerjaannya sebenarnya non fisik, pekerjaan yang menggunakan otak, tangan ngetik di komputer. Itu semua udah bisa digantikan dengan agentic AI. Jadi kalau kita lihat agenda besarnya adalah mereka mau separasi ini, kelas ini jadi yang tadi working class banget dan juga kelas para elit. Dan kalau kita lihat sekarang kebanyakan kelas menengah itu bukan punya aset ya. Kalian bisa survei aja teman-teman kalian yang kelas menengah, itu kebanyakan hidupnya itu berhutang. Jadi mereka kelihatan oke nih, oke mereka punya rumah yang 4 miliar misalnya. Tapi rumah 4 miliar itu mereka baru bayar sekitar mungkin 800 juta, sisanya masih KPR. Jadi kalau kita lihat neraca kehidupannya ya, hidup orang ini kita bagi nih jadi balance sheet kan neraca gitu ya. Yang kita bisa perhatikan adalah kebanyakan mereka itu punyanya liabilitas bukan aset. Jadi hidupnya itu hidup berhutang. Dan ini kepercayaan gue, ketika lu berhutang ya, lu berhutang untuk beli rumah, lu berhutang untuk beli mobil, lu berhutang untuk sekedar yang lebih gila lagi beli-beli baju begitu. Akibatnya adalah apa? Lu jadi budak kepada orang yang ngutangin lu. Ya itu prinsip dari hutang. Ketika lu ngutang sama orang, lu jadi budaknya antara lu dan yang hutangin itu. Ini juga lifestyle yang dipopulerkan kita lihat sejak global financial crisis ya di 2008. Dibikin tren gitu. Hutang untuk konsumerisme itu penipuan terbesar dunia menurut gua. Lu diajarin ngutang untuk travel, lu diajarin ngutang untuk gaya hidup, lu diajarin ngutang untuk beli handphone. Kalau kita ngomong di Amerika, Amerika udah lebih parah lagi karena adanya apa? Student loan. Jadi lu untuk bisa kuliah gitu, untuk lu bisa kuliah, lu harus ngapain? Lu nggak mampu untuk bayar, lu harus ngutang untuk bayar. Indonesia belum nyampe di situ. Cuman gue udah bilang nih dari 3 tahun lalu, student loan akan ada by 2030 ya. Akan marak student loan di Indonesia. Ya, nanti ada lembaga-lembaganya yang akan lending kalian. Oh, lu mau di kampus A, lu mau di kampus B, lu mau di kampus C, lu nggak bisa bayar kan? Lu ngutang dulu ya untuk bayar, untuk janji S1 lu ini bisa dapat kerja. Ya, nanti ini akan ada hubungannya sama yang gue ngomongin di belakang. Ini udah agenda global gitu. Ini agendanya bukan agenda level nasional, bukan agenda yang kalian lihat. Ini agendanya agenda global. Dan ketika itu terjadi, kelas menengahnya akan makin kehimpit lagi karena mereka ngutangnya udah bukan rumah. Ya, rumah is one thing, rumah lu bisa jual, lu bisa ambil equity dari dalam keluar lagi. Tapi ketika lu ngutangnya untuk belajar quote on quote, lu ngutang untuk ngambil sebuah ijazah yang belum tentu bisa dipakai, itu jadi problem. Ini akan nyambung dengan gue lihat fenomena treadmill kredensial namanya ya. Maksudnya apa? Kalian tahu treadmill kan lari kan, tapi lari di tempat gitu kan. Tapi tentang kredensial. Contohnya gini, ketika perusahaan zaman dulu ya, misalnya data entry yang gampang gitu. Itu anak level SMK zaman dulu ya 10 tahun lalu itu bisa kerja di situ untuk data entry ya. Atau misalnya bookkeeping ya, pembukuan. Ini kita nggak ngomong accountant kayak di PwC dan segala macam. Ini bookkeeping gitu. Bookkeeping yang sederhana itu anak SMK bisa kerjain sebenarnya. Cuman sekarang untuk lu bisa melakukan bookkeeping yang sederhana lu harus S1 akuntansi. Nah, kedepannya ini akan jadi treadmill ternaik, yang tadinya SMK sekarang minimal S1. Nah, yang tadinya minimal S1 ya itu akan nanti diminta master, diminta S2. Contoh misalnya data visualisasi, ini bisanya S1 ya zaman dulu. Kedepannya ini akan lu harus ambil S2 dulu. Ya lu student loan untuk ambil S2 untuk bisa ngambil pekerjaan ini. Itu treadmill kredensial dan itu bahaya.
Itu belum terjadi di negara ini, tapi gue percaya negara ini selalu telat 5 sampai 10 tahun dari negara-negara lain. Itu udah terjadi di Cina, udah terjadi di Amerika, udah terjadi di India. Tinggal tunggu terjadi di mana? Indonesia. Kalau kita lihat bahkan instansi-instansi paling elit di dunia, ya kita lihat misalnya education empire paling bergengsi di dunia, itu semua apa sih? Itu semua cuman elit social networking, bukan untuk belajar. Untuk kalian bisa networking dengan orang-orang yang anak dari orang kaya, anak dari pejabat, dari berbagai macam mancanegara. Nah, dan ada faktor menurut gua faktor krusial ya, kenapa kelas menengah ini juga akan ditekan. Karena gini, backbone dari kelas menengah itu bukan cuman sekedar kaum pekerja, tapi kaum pengusaha kecil ya. Zaman dulu kalau kalian lihat yang bikin-bikin toko ya kan, kita lihat di ITC di mana pun orang-orang punya toko ini banyak yang bisa akhirnya jadi kelas menengah. Mereka orang tuanya berdagang, rajin dagang selama 30 tahun, punya customer base yang loyal, mereka misalnya jualan toko elektronik, bisa sekolahin anaknya di tempat yang oke, mereka bisa punya rumah sederhana, mereka bisa punya mobil. Tapi dengan adanya platform digital, ini akan semua jadi sulit ya. Ini akan jadi kita sebutnya zero to one, nol ke satu. Ya. Ketika terjadi monopoli seperti ini, apa yang terjadi? Ya, orang yang punya toko nomor satu elektronik di Tokopedia dan Shopee itu omsetnya nggak bisa dibandingin sama yang punya toko zaman dulu, gitu. Kayak zaman gue pernah sempat jualan baterai juga gitu kan, zaman BlackBerry dulu. Itu gue bisa ngambil gitu dari sana. Sekarang itu arbitrase seperti itu udah nggak ada lagi. Semuanya akan dimonopoli sama satu toko yang paling besar omsetnya yang dia bisa neken semua toko lain dengan harga. Ya, jadi pemenangnya cuma satu 2 toko sekarang. Dulu itu bisa ada 100, ada 1.000 tokonya. Orang bisa dibagi berdasarkan zonasi gitu. Kayak contoh ya, misalnya kita ngomongin, toko kelontong gitu kan, toko kelontong bisa ada banyak tempat. Sekarang misalnya ada pemain besar gitu, kayak Mister DIY gitu, masuk dia kan, punya funding dari luar negeri, punya funding dari bursa juga, dia punya capital yang besar, dia jual semua barang, dia impor gede-gede bulk dari Cina, dijual murah. Akibatnya apa? Kompetisinya hilang, dan ini akan bunuh semua nih, usaha pengusaha kecil nih mati semuanya rata. Jadi akan ada sebagian kecil perusahaan yang ngambil semua margin keuntungannya. Ya, yang pengusaha kecil ini gimana? Mati, ya. Mereka mati, mereka terpaksa ngapain? Harus makan dong, mereka akan kerja lagi di sistem yang tadi, ya. Treadmill kredensial lagi segala macam. Dan secara sejarah, ini penting banget untuk kalian belajar sejarah juga. Kenapa? Karena kelas menengah ini adalah kelas yang baru, ya. Lu kalau bener-bener pelajarin middle class nih, kita sebutnya middle class ya, itu belum ada 100 tahun loh. Jadi dari dulu tuh selalu elit, petani, ya. Elit budak, elit budak. Nggak pernah ada elit kelas menengah budak. Ini baru ada kapan? 1945, ya, itu kemerdekaan Indonesia itu. Tapi kalau kalian lihat di dunia apa yang terjadi 1945, itu zaman US tuh post war. Jadi dijual tuh the American Dream sejak saat itu. Orang pindah ke Amerika, jadi imigran di sana, bisa kerja, gajinya lumayan tinggi, punya rumah segala macam. Ini konsep yang baru banget ya teman-teman. Energi itu waktu itu murah ya, banyak demand untuk rekonstruksi, jadi kan dunia habis hancur. Jadi dari dulu dunia ini selalu bekerja di separasi yang ekstrim antara elit dan juga budak. Dan dunia itu menurut gua agendanya mereka mau bawa dunia ke era itu lagi, mereka nggak mau ada kelas menengah. Nah problemnya apalagi nih ketika kita jadi kelas menengah di era sekarang, ketika kalian punya orang tua yang kelas menengah juga, mereka kan punya rumah tadi, PNS, mereka bekerja, mereka punya segala macam, problemnya satu, mereka biasanya nggak punya tabungan, ya, karena mereka nggak pernah diajarin investasi. Mereka tidak punya yang namanya dana pensiun. Mereka kena bius. Jadi kelas menengah yang dulu tuh dibius. Oh lu nonton TV ya, lu liburan setahun sekali, tapi mereka nggak punya dana pensiun. Jadi ketika nanti mereka sakit, mereka tua, yang tanggung siapa? Anak-anaknya yang kelas menengah yang udah kena semua problem ini. Ya itu cara mereka ngilangin kelas menengah. Anak-anak ini kan punya beban ketika orang tuanya sakit nanti mereka kan orang tua namanya ya, uangnya semua dihabisin ke sana. Ketika uangnya habis, masa depannya dia juga udah habis, orang tuanya habis itu meninggal, anaknya gimana? Hutang biaya rumah sakit, hutang rumahnya sendiri, hutang mobil. Akhirnya orang yang berhutang terus dan nggak punya duit apa? Stres. Makanya jadi gila habis. Jadi anaknya akan turun tuh dari tadi hidupnya lahir di kelas menengah, anaknya akan jadi kelas yang di bawah. Dan anaknya dia akan spiral. Habis itu kemiskinan struktural, turun terus. Dan gak ada yang bisa bantu lu, gue kasih tau lu di sini kecuali diri lu sendiri. Jadi terserah lu mau percaya apa yang gue ngomongin, lu mau bilang ini semua bullshit, tapi kita akan lihat aja 5 tahun apakah ini akan kejadian atau tidak. Nah untuk lu yang sekarang kelas menengah, solusinya apa? Satu, ya ini menurut gue yang paling fatal dan krusial, stop mikir bahwa rumah lu itu adalah aset lu, ya. Jadi untuk yang disaranin ambil KPR sama orang tuanya, jangan, gitu. Jangan sama sekali. Jangan anggap primary home lu itu sebagai aset utama lu. Itu mindset yang sangat 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 keliru,
yang akan bikin future value lu hilang. Jangan anggap aset itu sebagai sesuatu yang tidak men-generate cash flow, ya. Kita lihat, saham itu ngasih ke lu apa? Dividen. Lu bahkan beli surat hutang pun menghasilkan lu imbal hasil. Lu beli Bitcoin pun lu dapat yield. Tapi lu beli rumah lu dapat apa? Lu dapat atap yang bocor. Keluar biayanya. Bocor. Lu harus mulai ya sekarang-sekarang ini untuk belajar investasi. Lu lihat pasar keuangan tuh seperti apa. Lu harus ikut bermain gamenya para elit ini. Kalian jangan ketipu ya sama orang misalnya bilang, "Oh, investasi itu hanya game untuk orang kaya." Itu orang sangat bodoh yang ngomong seperti itu. Kenapa? Karena gue di saat gue nggak punya duit, yang gue lakukan adalah investasi. Karena itu mupuk kebiasaan ketika gue punya uang, gue tahu cara menjaganya. Lu lihat sekarang Floyd Mayweather, dia gross income ya seumur hidup itu bikin duit 1,2 billion US dollar. Sekarang 50 juta dolar hutang dia. Dia lagi jual private jetnya lagi di auction semua. Semua mobil-mobil yang dia pamerin lagi di auction semua. Kenapa? Karena dia nggak pernah belajar cara investasi. Percuma income lu mau 1,2 miliar US dollar. Berapa triliun itu? Ya, 18-19 triliun. Hilang. Gone. Gitu. Kenapa? Karena nggak belajar investasi. Jadi jangan pikir, oh income-nya besar dulu baru investasi. Itu orang goblok yang ngomong seperti itu. Lu dari income kecil, gue dari dapat 2 juta pertama gue nih kerja nih, udah gue investasikan. Oke, gue belajar, gue liat, gue pengen beli perusahaan, gue pengen jadi pemilik dari perusahaan ini. Dan gue sebagai orang yang ngomong ini bukan orang yang omong kosong gitu. Lu bisa lihat track record gue seperti apa. Gue nggak tiba-tiba dapat kayak belasan juta lot saham ini, enggak. Itu gue pupuk pelan-pelan. Dari gue masih umur 15 tahun. 10 tahun lalu, 11 tahun lalu gue udah melek akan pasar keuangan dan investasi. Lu harus ubah jadi mental lu dari tadi konsumen, gimana cara lu jadi owner. Daripada lu cuma makan Indomie, gimana caranya gue jadi pemilik perusahaan dari Indofood. Oh gimana caranya gue selalu transaksinya pakai Bank BCA, gimana cara gue punya perusahaan Bank BCA. Oh setiap hari gue pakai listrik, apa sih tambang-tambang batu bara yang menghasilkan listrik gitu. Lu juga harus menurut gue eliminasi hutang, nggak boleh sama sekali hutang. Jangan hutang yang gila gue sebutnya ya. Hutang yang gila itu contohnya apa? Travel, hutang. Ya, beli baju, hutang. Pakai pay later untuk belanja online. Itu kegilaan menurut gua. Kalau lu nggak mampu beli, ya udah nggak usah beli. Gitu. Alternatif banyak kok sekarang. Dan ketika gua ngomong gini lu catet ya, jangan cuma jadi angin lewat. Ketika jadi angin lewat, hidup lu tuh tidak berubah dan tidak ada perubahan, nggak ada transformasi apapun di hidup lu. Gua tuh bukan motivator ya, maksud lu, gua cuma lihat nih, oke dunia seperti ini nih peta realitas yang akurat, ini gua lihat nih. Dunia akan jadi seperti ini. Yang dengerin gue dari 3 tahun lalu, ya kalian silahkan komentar aja. Kalian bilang bahwa hidup lu berubah atau nggak ngikutin gue selama 3 tahun. Ya. Kalau lu udah dengerin gue selama 3 tahun, hidup lu masih di situ saja. Kalau yang baru ketemu gue di video ini mah nggak apa-apa gitu kan. Dan lu bisa lihat nih, oke, gue nggak percaya nih sama omongan gue nih sekarang misalnya. Lu nggak percaya omongan gue. Lu lihat nanti tapi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, apa yang terjadi? Karena seumur hidup gue, yang gue lakukan adalah gue berusaha untuk menganalisa masa depan dengan menganalisa masa lalu dan masa kini. Gue kan tujuannya investor nih. Gue harus bisa memprediksi masa depan berdasarkan teori yang gue tahu terhadap masa lalu. Memang nggak selalu benar, tapi kira-kira gue dapat kisi-kisi dan gambarannya. Buat lu semua yang masih dapat gaji, ya misalnya gaji 4 juta, 5 juta, 10 juta. Jangan cuma berharap dari satu sumber, jangan cuma berharap dari satu gaji gitu. Coba cari income tambahan di samping. Entah itu 500.000 lu jualan, nggak apa-apa. 1 juta pun nggak apa-apa. Tapi itu sebuah start, ya. Misal lu 4 juta nih, lu dapat additional 500.000, lu ngerasa terlalu kecil. Nggak apa-apa dikerjain. Kecil-kecil 500.000, 600.000, dapat 1 juta, 2 juta, sisanya ditabung. Biaya hidup lu pakai gaji, sisanya income tambahan tadi lu bisa tabung, lu bisa investasikan, lu bisa belajar. Lu harus agresif ya investasi di leher ke atas. Lu harus agresif investasi di skill lu, skill-skill masa depan yang akan dipakai gitu. Misalnya lu ngerti digital marketing, lu belajar gitu, lu beli course tentang gimana caranya memanfaatkan AI untuk digital marketing. Ya, semua hidup gua yang gua lakukan adalah gua beli informasi, makanya gua belinya apa? Buku yang gua beli. Yang gua beli apa? Informasi gitu. Setiap kali gua lihat ada yang menarik, oke gua beli gitu kan. Apa skill yang lu mau pelajarin setiap hari gitu. Lu lihat, lu perhatikan, lu jadi yang terbaik di dunia dan lu belajar, lu buang duit lu untuk beli ilmu. Gue ngomong sama lu udah beneran gak punya waktu, ya. Jangan mikir kayak kelas menengah tuh konsep 1000 tahun kemanusiaan, enggak, itu konsep belum ada 100 tahun, middle class itu. Circle sosial lu harus pikir ulang ya, gue bukan berarti gue bilang lu jauhin semua temen lu. Tapi lu pikir ulang, kenapa? Karena ketika lu bergaul dengan orang-orang yang sama yang mau bertumbuh, lu akan jadi orang yang mau bertumbuh. Hati-hati dengan siapa yang lu dengerin.
lu harus cari mentor, siapa yang kira-kira udah jalanin hidup yang lu mau, dan lu bisa ikutin gitu loh. Apa kata omongan dia, jangan lu tersesat gitu loh, lu ikutin A, ikutin B, ikutin C, jadi buyar. Ketika gue pilih mentor, oke mentor gue adalah Warren Buffett. Gue ngelihat dia, gue pelajari, ya gue telan ilmunya, gue telah ilmunya, gue praktekkan. Setiap kali gue ketemu mentor gue, yang even di Indonesia, ketika gue ketemu gue tanya praktikal gitu, "Oke, Pak ini menurut Bapak, saya seperti ini, gimana nih solusinya? Di bisnis saya seperti ini, investasi saya di sini sini sini. Bisa dibenerin di mana? Oh ada opportunity itu di mana?" Dan gue pilihnya nggak banyak-banyak, gue nggak A, B, C, D, E, F, G kayak orang-orang, gitu. Lu dengerin satu ya nonton satu, gitu. Gue dengerin Warren Buffett ya gue paling dengerin partner ya gitu, Charlie Munger. Dan menurut gue salah satu yang paling impactful yang gue lakukan ketika gue masih mulai awal-awal adalah gue coba bikin raca diri gue sendiri. Maksudnya apa? Kita lihat manusia itu sebagai bisnis misalnya, itu ada neracanya ya, jadi ada balance sheet namanya kalau dalam bahasa Inggris. Neraca itu apa? Oh aset gue tuh apa aja gitu. Oh gue punya uang di rekening bank sekian ya, gue punya mobil, gue punya motor, gue punya ini, gue punya ini. Oke hutangnya apa nih? Gue punya KPR nih segini nih, gede banget nih ya, gue punya cicilan segini. Nah baru lu lihat gitu loh, oh ternyata gue besaran hutangnya, gue manusia yang tadi yang utang semua hidup gue. Jadi jangan pikir kayak lu ngutang tuh udah punya lu, enggak, lu harus lihat secara objektif, jangan lu delusional. Jadi ketika lu bikin neraca kehidupan lu tadi, lu akan lihat, apalagi lebih bagus lagi lu bikin laporan laba ruginya, ya kan. Lu dapat oke, dapat gaji segini, dapat penambahan segini, pengeluaran segini. Nah gua ngomong gini jangan nggak dilakuin gitu loh. Mulai dari bulan ini kan udah mau habis nih ya, Maret, April awal lu lihat, lu mulai gitu. Oke, gua catat nih, aset gua, liabilitas gua, oke gua catat pendapatan gua, pengeluaran gua. Kalau itu aja lu nggak tahu, gimana mau hidup gitu. Lu akan kaget ketika lu praktekin ini di 2027 nanti ya, hidup lu udah berubah, gitu. Lu praktekin semua yang tadi gua ngomong tadi, 2027 hidup lu udah berubah. Gua bikin ini bukan buat nakutin lu, karena gua percaya sejarah selalu kasih kita contekan untuk bisa melihat masa depan. Sorry to say lu nggak punya waktu ya, jadi kalau lu pikir kelamaan, lu masih ngerasa, "Oh ini bukan waktu yang tepat untuk gua mulai seperti ini, ah gua males," dan udah nggak ada yang bisa bantu diri lu sendiri ya, karena dunia ini akan berubah sangat, sangat, sangat cepat, ya. Ini lebih cepat dari apa yang pernah gua bayangin dulu. Dan kita lihat di situasi kondisi seperti ini, geopolitik yang panas, dunia sedang berubah, ini lagi ada yang mau di-reset sama mereka, ya. Para elit ini mau ngeriset dunia, ya, dan mereka mungkin nggak suka ya ketika kelas-kelas menengah ini dikasih tahu seperti ini. Karena mereka maunya mereka sendiri ya, dan lu semua tuh di bawah. Itu agenda global, ya. You will own nothing and be happy, gitu. Itu yang mereka gaungkan terus, ya. Semua yang mereka lakukan, gitu. Semua yang mereka lakukan yang lu pikir itu adalah, oh ini adalah kejahatan kemanusiaan segala macam. Semua yang mereka lakukan tuh ada agendanya, ada tujuannya, ya. Dan ketika lu bisa lihat peta realitas yang objektif, lu jadi tahu, oke tujuan ini buat ngilangin kelas menengah. Gue sebagai kelas menengah sekarang, apa yang harus gue lakukan untuk bisa naik? Apa yang gue harus lakukan at least buat nggak turun ke bawah, ya. Tadi udah gue kasih outline tuh, jadi jelas, petanya udah jelas, lu tinggal jalanin, ya. Jadi semoga lu semua yang nonton ini nggak ketarik jadi kelas yang budak di bawah, ya. Gue bikin video ini karena gue peduli sama kalian, bukan untuk nakut-nakutin kalian.